Maka sejatinya kalian umat Kristen menyembah iblis. Maka sejatinya kalian umat Kristen menyembah iblis. Karena konspirasi penyaliban itu disiasati oleh iblis. Boleh aku jawab? Kalian menyembah iblis melalui karya iblis. Ya apa-apa, silakan kau tuduh aja lah sepuasmu sampai puas hatimu. Udah, dari tadi kau sudah menanyakan tentang Kristen. Udah ku jawab, sekalipun jawabanku itu tidak cocok ke hatimu, itu urusanmu. Yang penting aku sudah menjawab. Gantian dong, ku tanya dulu dong Muhammad. Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Inilah ya. Nanti kau berani nggak kau menjawab? Dengar tanya dulu tentang Muhammad. Rekam kawan-kawannya. Ini gampang kali. Tidak. Aku nangkap ini gampang kali. Rekam kawan-kawannya. Ini gampang kali. Aku nangkap ini gampang kali. Rekam kawan-kawan. Rekam. Aku nangkap ini gampang kali. Kau mengancam. Karena kan berdebat ini terkadang kan menyakitkan hati kan. Oke, silakan. Kita berdiskusi lintas agama. Halo? Siapa lagi yang rusak ini? Aku yang internetku yang rusak atau si Faruk ini? Ya udahlah. Halo? Internet siapa kita yang rusak? Internetkunya yang rusak. Memang kuakui internetku rusak-rusak. Halo? Kayak mana kita berdiskusi lintas agama? Biar aku bikin rekamannya di YouTube supaya aku jangan ditangkap polisi. Halo? 500.000 hampir awak bayar internet per bulan. Bisa kayak gini. Oh, sebelah mokol, bukan aku. Bukan aku yang macet. Oh. Ayo Faruk, biar aku bikin rekamannya di YouTube biar jangan ditangkap polisi aku. Ayo. Halo Faruk. Ayo biar jangan ditangkap polisi aku, mana tahu dipotong-potong biar ku rekam di YouTube. Boleh. Ya, silakan. Silakan Faruk. Kau bertanya dulu atau aku bertanya dulu? Halo Faruk. Oh enggak, kita debat nanti lagi. Ya, halo, silakan. Halo, nggak dengar suaraku ya? Masa gini sih? Ya. Jadi gini lah ya. Ya, kita jangan keluarkan statement tanpa data, itu merupakan fitnah, kan gitu. Ya. Oke. Ya. Tadi aku sempat menyimak ini omongan lain tentang manusia yang menyembah iblis, kan gitu. Kita lanjutkan tentang itu. Bang Faruk, apa diskusi itu begini? Jika tanpa konspirasi yang disiasati oleh iblis dengan menunggangi Yudas Iskariot dan pemerintahan Romawi pada masa itu, dengan konspirasi pembunuhan dan penyaliban Yesus pada masa itu, apakah Yesus bisa kalian tuhankan? Jika tanpa itu, begitu loh. Jika memang harus dengan penyaliban Yesus itu dituhankan, maka sejatinya umat Kristen itu menyembah iblis. Karena proses penyaliban itu adalah karya iblis. Berarti lain menyembah iblis melalui, silakan ya, tanpa konspirasi penyaliban yang disiasati oleh iblis menunggangi Yudas Iskariot pada masa itu dan memanfaatkan pasukan pemerintahan Romawi pada masa itu. Silakan Leko. Ingat ya, tanpa konspirasi penyaliban, apakah Yesus bisa dituhankan? Silakan. Oke. Apakah iblis yang menyebabkan? Coba matikan dulu mic-mu, agak markoro-koro bro. Agak markoro-koro. Coba matikan dulu mic-mu supaya jangan markoro-koro. Apakah iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalibkan? Kan tidak. Iblis merasuki Yudas supaya Yudas langsung memberitahukan kepada tentara Romawi supaya Yesus ditangkap tanpa mengajarkan perjamuan kudus. Nah, di situ kau yang gagal paham. Kau pikir Yudas dirasuki iblis supaya Yesus itu disalibkan? Bukan, supaya Yesus jangan mengajarkan perjamuan kudus. Itu tujuan iblis. Makanya Yesus merahasiakan nama pemilik rumah yang akan dilakukan perjamuan kudus itu. Apa kata Yesus? Sorry. Dengar dulu bro. Dengarkan dulu. Tunggu. Sekarang begini, kau nggak bisa aku jawab. Dengarkan dulu Faruk. Aku menjawab dulu. Nah, jadi kau jangan berpikir iblis mau Yesus itu disalib. Iblis tidak pernah mau Yesus itu disalib. Nah, kenapa iblis merasuki Yudas? Karena iblis tahu Yesus akan mengajarkan perjamuan kudus.
Yesus berkata, pergilah kepada si Anu. Yesus merahasiakan nama pemilik rumah itu untuk melakukan perjamuan kudus itu. Kenapa? Karena Yesus tahu iblis sudah merasuki Yudas supaya perjamuan kudus ini gagal. Bukan untuk supaya Yesus disalib. Iblis sendiri tidak senang kalau Yesus itu disalib. Karena ketika Yesus mati, iblis akan kalah. Tujuan Yesus mati kan supaya dia masuk ke alam kubur itu. Itu Paru, silakan. Silakan Paru. Silakan Paru. Mic-nya Bang, mic-nya. Iya, udah nih, udah. Simak pertanyaan Leku. Pertanyaanku gini Leku. Jika tanpa konspirasi penyaliban pada masa itu, apakah Yesus bisa kalian tuhankan? Itu pertanyaanku. Jangan mulai membahas tentang histori itu tadi. Kalau tentang histori itu pun Bang Faru punya data juga loh untuk membantahmu. Tapi aku gak mau membantah itu supaya kita fokus kepada bahan diskusi kita. Yang kau tanyakan sekarang apanya? Kau kan menanyakan tentang iblis yang merasuki Yudas kan? Atau ganti pertanyaannya, silakan. Kan gitu. Coba ulang dulu pertanyaan. Berdasarkan Yohanes 13. Gini Leku, udah kita singkat aja ya. Berdasarkan Yohanes 13 ayat 2, di situ kan dinyatakan bahwasanya iblis itu menggoda Yudas supaya menjual Yesus pada masa itu. Hingga ditangkaplah Yesus. Apa tujuan iblis? Tujuan iblis itu apa? Kalau oleh bertanya begitu, dengar dulu. Di sini belum disampaikan tujuannya iblis, tapi hasil dari perbuatan iblis itu tadi terjadilah penyaliban Yesus. Tidak, tanpa iblis pun Yesus itu harus disalib. Kan sudah tertulis dalam kitab para nabi bahwa itu akan melakukan itu yang jadi poinnya. Mantap. Itu yang jadi poinnya. Itu poin pertanyaanku. Apakah jika tanpa konspirasi penyaliban Yesus masih bisa kan Yesus kalian tuhankan? Maka harusnya lain memberikan data nubuat para nabi. Dan ayat-ayat di dalam Bible yang menceritakan tentang penyaliban Yesus terkhusus di perjanjian baru harus kita tinggalkan. Benar. Ya, berarti kita berpegang kepada perjanjian lama. Benar. Ya, perjanjian lama. Ya, beberapa surat di dalam perjanjian lama yang bahagian dari Torah itu sendiri. Ayo silakan kasih ayatnya. Di mana di dalam perjanjian lama yang bahagian dari kita terdahulu? Karena nubuat itu kan perkataan nabi sebelum dari nabi sesudahnya yang menyatakan suatu kejadian atau keadaan yang akan terjadi di masa akan depan. Oke, sekarang aku jawab. Ayatnya. Di mana? Ya, Yesaya 53. Itu kitab para nabi. Yesaya ini hidup pada tahun 560 sebelum Masehi sampai 480 sebelum Masehi. Itulah umur dari Yesaya. Dan Yesaya seorang nabi yang memang diakui di Israel. Sudah? Yesaya 53. Sekarang aku bacakan Yesaya 53. Ini dia. Siapakah percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dihukum dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu Yesaya 53. Sekarang Yesaya 9. Nabi terdahulu yang tunggu dulu. Satu-satu surat dulu lah kita bahas. Tunggu dulu. Nah, itu dulu kita bahas. Tunggu dulu surat Yesaya itu Yesaya 53. Di mana dikatakan di surat Yesaya itu berbicara tentang Yesus? Kenapa dia katakan Yesaya 53 itu berbicara tentang Yesus? Kenapa dia katakan Yesaya 53 itu berbicara tentang Mesias yang akan datang? Jangan gitu, nggak ada kata Mesias di situ Leku. Jangan dipaksakan kali datanya. Dalilnya jangan dipaksakan kali. Sebentar. Jangan ini dikonfirmasi. Sebentar ya. Sebentar. Dengarkan. Tunggu sebentar, sedikit aja Bang Faru ini. Bang Faru sedikit aja Bang. Sedikit aja Bang Faru Leku ya, sedikit aja. Yesus kan dikenal dengan anak domba. Ya. Iya kan? Ya. Yesus kan dikenal dengan anak Allah. Iya kan? Ya kan? Berarti ciri-ciri yang boleh dinubuatkan, berarti nubuat dari nabi terdahulu jika mengarah kepada Yesus, ya, jika mengarah kepada Yesus itu menyatakan tentang anak domba dan juga anak Allah itu sendiri. Ya. Bukan seperti itu lagi umum, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nubuat Nabi Muhammad SAW. Nanti dulu Islam kita bahas. Ya, oke. Maka harusnya nubuat tersebut itu menceritakan tentang ciri-ciri dari Yesus itu sendiri, Leku. Ya. Jangan seperti itu umum Leku. Tidak ada di situ menyampaikan tentang Al-Masih. Tidak ada Yesaya 53 itu menceritakan tentang anak domba. Tidak ada di dalam Yesaya 53 itu tentang menyatakan anak Allah. Silakan. Boleh aku jawab?
Ya, silakan. Oke, baik. Sekarang kita lihat konfirmasi dari Yesus. Kita lihat konfirmasi dari Yesus ya. Bahwa Yesaya menulis tentang Yesus. Itu kita lihat satu-satu dulu. Kitab para nabi itu Yesaya 5:46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ini konfirmasi dari Yesus. Itu yang pertama dulu, bro. Supaya kau paham dulu yang pertama. Sudah? Ini konfirmasi dari Yesus, Yohanes 5:46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Itu Yesus sendiri yang bilang. Nah, sekarang ini berikutnya. Dengar dulu Paru, dengar dulu. Ya, aku sudah menjawabmu dan jawabannya sebenarnya sudah kau dapatkan karena konfirmasi dari Yesus. Sekarang, kubuka yang lain konfirmasi dari Yesus. Tunggu, Yohanes tadi satu-satu leku. Ya, Yohanes 5:46 tadi kan disampaikan kan? Ya. Kita kan tadi udah sepakat lah aturan dari atas tadi leku. Ya. Jika tanpa konspirasi penyaliban, ya pada masa itu apakah Yesus bisa dituhankan? Lai kan tahu surat Yohanes ini kapan dituliskan, leku. Benar. Sekarang kan begini, kita Yesus kan udah nggak ada lagi. Yesus kan udah nggak ada lagi di atas bumi ini. Kesaksian itu dibukukan, Yesus tidak ada lagi. Jangan gitu. Tapi kesaksian itu ketika Yesus hidup, Paru. Kita kan udah sepakat tadi. Mengatakan Yesus. Kenapa kau meragukan kitab Yohanes? Bukan meragukan. Kita udah sepakat tadi. Berarti PB kita tinggalkan. Iya, Lai bilang, kenapa Lai bawa PB lagi? Iya. Makanya aku buka perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, dengarkan dulu Paru. Aku tadi membuka perjanjian lama. Contoh, Yesaya 9 ayat 5 bahwa Allah itu akan menjadi manusia dan bahwa Mesias itu akan datang. Dengar dulu Paru. Nih, aku bacakan nih sama kau ya. Udah dapat jawabannya, Paru. Percayalah kau, Paru. Nah, ini dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, sekarang kan kau sudah menemukan di dalam kitab para nabi bahwa seorang anak. Apakah di situ? Tunggu Laiku, apakah di situ ada penyaliban? Kita fokus kepada penyaliban, Laiku. Kita fokus pada penyaliban, jangan lari kemana-mana. Kita fokus kepada penyaliban. Kita tidak Yesaya 53. Sebentar dulu, Paru, kau apa kali? Paru berdiskusi nggak boleh seperti itu, Paru. Dengarkan dulu, Paru. Nggak boleh memotong pembicaraan orang berdiskusi. Iya, tapi jangan framing saya lah. Jangan digigit, jangan lari kemana-mana. Kau yang memotong aku berbicara, Paru. Gini loh, Paru. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu tertulis dalam kitab para nabi kan? Nah, sekarang kan pertanyaanmu begini ya. Dari mana? Ya. Dengar dulu, Paru, biar terang benderang. Biar terang benderang, Paru. Sekarang kau kan menanyakan, mana hubungannya ini untuk Yesus? Kan kayak gitu kau bilang kan? Mana hubungannya? Hubungannya dengan penyaliban Yesus, Bang. Laiku, hubungannya dengan penyaliban Yesus. Di situ tidak ada menceritakan tentang penyaliban Yesus. Surat Yesaya itu tidak ada menceritakan bahwasanya Yesus akan mati di kayu salib selama 3 hari menebus dosa manusia. Kembali ke penyaliban. Ya, kita kembali ke penyaliban. Sekarang saya bukakan ayatnya tentang penyaliban itu di dalam perjanjian lama ya. Paham ya? Boleh? Ya, sudah dibacakan tadi hukuman tertinggi. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tunggu di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan dirinya dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup,
dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Itu bang, tentang penyaliban itu hukuman tertinggi. Nah sekarang kau menanyakan apa hubungannya itu dengan Yesus, benar kan? Tunggu, aku jelaskan, Ya, kan? boleh? Boleh aku menyimak, boleh aku menyimak dulu, menyampaikan dulu, boleh aku ngomong? Silakan. Oke, Lai, jika berdasarkan ayat itu kau katakan sesungguhnya nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam pun merasakan penderitaan, tapi tidak spesifik penderitaan itu ke dalam penyaliban. Nabi Zakaria juga merasakan penderitaan. Di dalam agama kami juga Nabi Yahya alaihissalam juga merasakan penderitaan. Ya, bahkan Nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam semua merasakan penderitaan. Cuman spesifiknya penderitaan ini kan kita membahas tentang penyaliban. Ya. Kan kita tadi sudah sepakat ya, di mana di kitab nabi-nabi terdahulu menceritakan tentang penyaliban Yesus, bahwasanya Yesus terang benerang ini lekku ya, bahwasanya Yesus akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan bangkit pada hari ketiga. Oke, mungkin dalam nubuat itu tidak disebut nama Yesus. Yesus memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama, tiga ciri-ciri. Yang pertama Al-Masih, yang kedua dia dikatakan anak domba, yang ketiga dia dikatakan anak Allah. Maka sejatinya Lai cari data di dalam PL yang bahagian dari Torah, kitab Torah itu sendiri yang menyebut salah satu dari ketiga sifat ini tadi. Ya sudah, Yesaya 9 ayat 5 bro, kan udah seorang anak ada di situ, di mana di situ menyebutkan ciri-ciri Yesus lekku. Bisa saja ayat itu menceritakan tentang Nabi Zakaria. Kembali sebentar. Dengarkan. Yesaya 9 ayat 5. Sudah? Sebentar ya. Balik kita baca itu. Sebab seorang seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu konsep anak Allah. Sudah? Oke, bisa kutanggapi? Bisa silakan. Lai, kalau Yesaya 9 ayat 5 itu kutanggapi leku. Ya. Tinggal ini materi kita leku. Itu pun bisa kutanggapi itu Yesaya 9. Silakan. Nggak mau aku nanggapin itu. Kita fokus dulu tentang penyaliban. Bagaimana kau katakan bahwasanya Yesus ciri-ciri anak Allah? Kepenyaliban itu jelaskan tadi, ini penyaliban. Kita penyaliban dulu sebentar. Ciri dari Yesus itu tadi kau ciri-ciri tentang anak Allah, benar kan? Kau tadi menanyakan tentang anak Allah. Sekarang kau penyaliban lagi. Sekarang aku menjawab penyaliban. Jangan kau lari nanti kayak anak Allah lagi ya. Yesaya 53. Bentar aja. Bang Faruk, sebentar. Dikit aja ngomong. Ini penyaliban, bro. Yesaya 53 ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Penahanan itu ketika dia ditangkap. Penghukuman itu ketika dia disalibkan. Itulah penyaliban di dalam perjanjian lama. Yesaya 53 ayat 8. Lai, jangan framing lah, Lai. Enggak ada kata salib di surat Yesaya itu, Lai. Memang penghukuman itu tidak dituliskan salib, tetapi penghukuman yang ada di masa itu, hukuman tertinggi itu Zakaria dan Yahya. Iya, Zakaria. Yesaya 53, Bang Faruk. Jangan begitu. Zakaria, Yahya juga menghadapi penghukuman, menerima penghukuman dari pemerintahan pada masa itu. Tidak ada Zakaria menghadapi penghukuman, bro. Tidak ada. Zakaria matinya kenapa? Tidak ada Zakaria menghadapi penghukuman. Zakaria matinya kenapa? Apakah Zakaria mati sakit atau dibunuh? Dengarkan Faruk. Kau baca mulai, dengarkan dulu, kau sudah berdusta. Kau baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, di mana kau temukan Zakaria menghadapi penghukuman? Silakan. Lai, gini Lego. Aku tanya dulu sama Lai. Zakaria matinya kenapa? Sakit atau karena dibunuh? Kau mengatakan Zakaria menghadapi penghukuman. Sekarang kau buktikan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Zakaria menghadapi penghukuman, di mana tertulis? Silakan. Oke, aku tanya dulu gini sama Lai. Menurut Lai yang tertulis dalam kitab kalian, Zakaria itu meninggalnya itu sakit atau dibunuh? Kematian Zakaria itu tidak ditulis di dalam kitab suci. Kematian Zakaria tidak ditulis dalam kitab suci. Kau tadi mengatakan Zakaria menghadapi penghukuman. Coba kau tunjukkan dalilnya mulai dari Kejadian sampai Wahyu, silakan. Jadi gini ya, makna penghukuman yang Bang Faruk sampaikan bahwasanya sekarang kau tanggung jawabkan tuduhanmu, bro. Kenapa kau berdiskusi seperti ini? Kau menuduh. Nanti aku sampaikan datanya. Jangan larikan ke situ lah, Laiku. Kalau kamu bertanya sama aku, mengatakan Zakaria menghadapi penghukuman, kita tinggalkan. Berarti kita tinggalkan penyaliban ini. Faruk. Di sini harus penyaliban ini. Faruk, dengarkan dulu Faruk. Enggak, sekarang giliran Lai tanya aku kan. Dia menghadapi penghukuman. Iya, sekarang Lai tanya aku kan. Berarti topik penyaliban tadi kita tinggalkan. Udah selesai gitu. Karena sudah aku jawab dong, penghukuman itu. Iya, saya 53 ada di sini. Gini Leko, jangan pertanyaan kau limpahkan dengan pertanyaan. Aku menjawab. Sekarang kita tahu begini, di mana di perjanjian lama? Nanti abangku begini Leko. Nanti ada saatnya, di saat kau nanti bertanya sama aku, minta data ini itu sekalian semua. Sekarang apa yang mau kau tanyakan? Kita fokus dulu kepada penyaliban itu tadi. Kita fokus kepada penyaliban itu. Bisa nggak Yesus dituhankan? Jika nubuat dari nabi-nabi terdahulu tidak ada menyatakan tentang ciri-ciri Yesus, tiga hal tadi, Al-Masih, anak domba, anak Allah, akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka sejatinya kalian umat Kristen menyembah iblis.
Karena konspirasi penyaliban itu disiasati oleh iblis. Boleh aku jawab? Kalian menyembah iblis melalui karya iblis. Ya Bapak, silakan kau tuduh aja lah sepuasmu sampai puas hatimu. Tidak, aku tuduh Leku, kayak gitu, framing. Udah boleh aku jawab? Udah boleh aku jawab? Makanya kasih ayatnya Ya. PL, Udah yang boleh bagian aku dari jawab? Torah. Kitab sebelum dari Injil, ya atau dari kitab sebelum dari Injil itu adalah Torah. Atau lain jika lain memiliki kitab lain yang bagian dari nubuat nabi-nabi terdahulu, silahkan, nggak harus kepada PL. Oke, udah boleh aku jawab? Ya, Udah boleh silakan. jawab? Oke, kau menanyakan di mana di dalam perjanjian lama dikatakan Yesus itu harus disalib, aku jawab. Yesaya 53 ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Jadi penahanan ini maksudnya ketika dia ditangkap dan diadili, penghukuman itu adalah salib. Nah, lalu kau tidak terima bahwa penghukuman di situ adalah salib dengan dalil kalau Zakaria juga menghadapi penghukuman. Tetapi di dalam Alkitab, aku tidak menemukan Zakaria itu menghadapi penghukuman, artinya kau berdusta. Udah aku jawab ya. Lalu di mana dalilnya di dalam perjanjian lama bahwa Yesus itu disebut anak Allah? Ya, Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah diberikan untuk kita dan namanya disebut orang Allah yang perkasa. Dan masih banyak lagi konsep anak Allah di dalam Alkitab. Sudah? Dua pertanyaanmu sudah aku jawab. Nah, pertanyaan yang ketiga darimu, tanpa konspirasi iblis, apakah Yesus itu tetap Tuhan? Ya, karena iblis merasuki Yudas untuk menggagalkan perjamuan kudus supaya Yesus tidak disalib. Itu di dalam hatimu, tetapi itu salah. Yudas itu dirasuki iblis untuk menggagalkan perjamuan kudus. Atau sebelum ada Yudas, Yesus sudah disembah. Ketika Yesus baru lahir, orang-orang Majusi pun menyembahnya di dalam Matius 2. Itu yang ditulis dalam kitab suci. Jadi aku sudah menjawab pertanyaanmu. Tanpa konspirasi iblis, apakah Yesus disembah sebagai Tuhan? Benar. Ketika Yesus masih bayi pun dia disembah oleh orang-orang Majusi. Itu, silakan. Silakan bro, silakan. Giliranmu. Apalagi yang mau kau tanyakan? Silakan. Dan data lahir dari PB. Perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama, bro. Makanya lah, simak pertanyaanku. Aku tanya kemana, kau jawabnya kemana? Berarti kau mau mengalihkan sesuatu. Sekarang boleh giliranku menanyakan Islam kepadamu? Enggak, jawab dulu. Ini belum Gantian dong, aku sudah menjawab dari tadi. Aku sudah menjawab dari bisa gantian dong, tanya dulu Muhammad. Gantian dong, tanya dulu Muhammad. Nanti silakan kau menjawab. Silakan kau menjawab. Bertanya kepada Aku sudah menjawab, bro, dari tadi. Boleh dong gantian? Enggak. Sekarang gini, ada 1,5 Aku sudah menjawab dari tadi. Aku menjawab. Mau jawabanku? Dengarkan baru. Dengarkan dulu. Aku sudah menjawab dari tadi. Mau jawabanku kau terima, itu urusanmu. Mau jawabanku enggak kau terima, itu urusanmu. Sekarang gantian dong aku yang bertanya. Jadi jangan kau bertanya, jawabanku itu harus sesuai hatimu. Kalaupun jawabanku enggak kau terima, ya silahkan. Aku sudah menjawab dari tadi. Boleh aku bertanya tentang Muhammad? Gini Leku, oke, kau puas nih bertanya. Bahkan tuh Jawab dulu, boleh aku bertanya tentang Muhammad? Boleh. Oke, sekarang dengarkan pertanyaanku. Sekarang dengarkan. Gak ada penyelesaian loh, diskusi kita gak ada penyelesaiannya loh. Kau bertanya udah aku jawab. Kau bertanya aku jawab. Jawabannya apa? Jawabannya Ya, apa? kalau jawabanku tidak sesuai dengan hatimu, ya itu nggak bisa kau paksa. Masalah, Leku, bukan masalah nggak sesuai dengan hatiku. Oke, apa yang kau tanya silakan. Oke, kurendahkan hatiku. Apa yang kau tanya? Kau tanya. Aku masih bertanya tentang itu tadi. Jika tanpa Oke. konspirasi penyaliban, boleh nggak Yesus itu kalian Tuhankan? Apakah kalian punya Tuhan? Oke, baik. Sekarang aku jawab. Boleh aku jawab? Dengar dulu, belum selesai berjelas pertanyaanku. Iya. Nah, jika kau nyatakan bahwasanya penyaliban Yesus itu sudah dituliskan atau disampaikan atau dibuatkan oleh nabi-nabi terdahulu, maka sampaikan Leku. Di mana itu tertulis? Maka seharusnya yang ayat itu tertulis di luar dari PB, jangan bawa PB. Nah, baik, sekarang aku jawab ya. Yesus itu memiliki, tunggu dulu, Yesus itu memiliki tiga ciri-ciri yang jika ingin sampaikan dalam bentuk nubuat. Yang pertama, dia adalah anak Allah, dikatakan dia adalah anak domba, dan dia adalah Masih. Jika memang tidak menyebut nama Yesus langsung, maka ketiga nama ini, ya, maka jika disebut ke salah satu dari ketiga sifat ini tadi, itu mengarah kepada Yesus. Saya sepakat itu mengarah kepada Yesus. Dan sekali yang disampaikan itu harus tentang penyaliban dan tentang penebusan dosa. Di mana itu? Silakan. Oke, boleh aku jawab ya? Sekarang aku masuk ke pertanyaanmu. Tentang Zakaria tadi. Lain katakan Bang Faruk berdusta tentang kematian dari Zakaria. Sementara di dalam Matius 23:35 diceritakan tentang kematian Zakaria. Kenapa Lain katakan tadi di dalam kitab tidak ada kematian Zakaria? Di mana, bro? Di mana, bro? Matius 23:35. Matius berapa, Bang? Matius 23:35. Matius 23 ayat 35 nih, aku bacakan sama kau ya, bro. Buka wajahmu, udah nampak kau pendusta, buka wajahmu. Buka wajahmu. Buka wajahmu. Aku kasih dataku samamu. Ini baca. Supaya semua darah orang-orang benar yang ditumpahkan di bumi dan akan datang kepadamu. Ya.
Buka wajahmu, jangan kau tutupi wajahmu. Buka wajahmu, jangan kau berdusta. Nih, atau aku bacakan sama kau. Loh, cemana buka wajahmu? Sebentar ya. Ini aku buka data ini Mas. Oke, sudah, boleh aku bacakan? Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Zakaria itu dibunuh, bukan mengalami penghukuman. Zakaria itu dibunuh seperti Habel, bukan mengalami penghukuman. Tadi aku bilang Zakaria dibunuh. Sudah, Zakaria itu dibunuh, bukan mengalami penghukuman. Tidak ada penghukuman yang dia dengarkan. Faruk, dengarkan. Tidak ada penghukuman yang dialami dia. Beda di mengalami. Tapi lain tadi menyatakan, aduh, curang kali lah ini diskusinya. Kau curang dari mana? Kau bilang tadi Zakaria mengalami penghukuman. Zakaria tidak mengalami penghukuman, tapi Zakaria bin bereknya itu dibunuh. Beda dibunuh. Yang mengalami penghukuman itu adalah Yesus. Lai curang, bersilat lidah, itu yang tertulis, Paru. Itu aja kau bersilat lidah. Tadi jelas. Sekarang begini, Paru. Kau jangan lari kalau aku mau menanyakan tentang Muhammad. Gantian dong. Iya, aku gantian dong. Aku menanyakan tentang Muhammad. Dengar dulu. Gantian dulu dong. Katakan bahwasanya kita tidak ada menceritakan tentang kematian dan Zakaria. Bisa ditanya. Iya, masa Muhammad diam dulu. Gantian lah, Paru. Gantian dulu, Paru. Muhammad tidak bisa ditanya. Iya, ini loh, Paru. Nanti kau bertanya. Gini aja, lebih bagus kau berhenti bersosial media kalau nggak tanggung jawab. Itu loh. Dari tadi kau sudah menanyakan tentang Kristen. Udah ku jawab, sekalipun jawabanku itu tidak cocok ke hatimu, itu urusanmu. Yang penting aku sudah menjawab. Gantian dong, ku tanya dulu dong Muhammad. Boleh dong? Nggak ada jawaban. Inilah nanti kau berani nggak kau menjawab? Tanya dulu tentang Muhammad. Dengar dulu, nanti kau bertanya sampai puas kau bertanya sama aku. Ya sudah, mau kapan lagi, Faruk? Mau kapan lagi? Sekarang coba kamu tanya dulu tentang Muhammad. Kau mau enggak? Ini Faruk. Faruk, kau berhenti aja jadi bersosial media. Pakai rok, kau pakai rok. Kau pakai rok aja, pakai aja rokmu besok. Pakai rokmu besok. Yesus kau tanyakan sampai 47 menit. Pakai aja rokmu besok, jangan bertiktok lagi kau, malu. Jangan bertiktok lagi kau. Kau bertanya tentang Kristen hampir 1 jam. Soal jawabanku tidak cocok ke hatimu, ya itu urusanmu. Masa nggak bisa ditanya Muhammadmu? Jangan bertiktok lagi kau. Pakai rok kau besok, pakai rok. Pakai rok aja kau besok, pakai rokmu besok. Pakai rok aja kau besok, Paru. Bisa nggak ku tanya Muhammadmu? Kau katakan tidak ada di dalam kitab menceritakan tentang kematian dari Zakaria. Karena kau bilang penghukuman kematian tidak ada. Kau katakan tadi kematian tentang Zakaria. Kau berbohong. Oke, sekarang boleh kau tanyakan kau berbohong. Boleh kau tanyakan tentang Islam? Iya, nanti ku kasih kau bertanya. Tapi akui dulu kau berbohong. Aku tidak berbohong. Jelas kau katakan tadi bahwasanya kita tidak menceritakan tentang kematian Zakaria. Bukan penghukuman. Zakaria itu dibunuh, bukan penghukuman. Saya tadi tanya leku, aku tadi jelaskan sekarang, sama kamu. Bukan Zakaria mati dibunuh. Buka wajahmu biar jangan bisa lapor polisi orang kadrun. Buka wajahmu, buka wajahmu. Buka wajahmu. Buka wajahmu. Biar jangan kadrun, biar jangan lapor polisi, cuma aku yang ditangkap. Ayo. Buka wajahmu. Boleh aku menanyakan tentang Muhammad? Dengar ya. Boleh ku tanyakan tentang Muhammad? Iya, oke, aku ini sekarang kau dengarkan aku. Sekarang kau dengarkan aku. Iya, boleh. Aku tidak bisa. Dengarkan dulu. Kurendahkan hatiku. Dengarkan aku. Aku tidak, kawan-kawan semua yang menonton ini 1.300 orang. Di YouTube 293 orang. Semua pertanyaan si Paru tidak bisa kujawab. Udah, boleh aku bertanya tentang Muhammad? Boleh aku bertanya tentang Muhammad? Satu lagi aku bohong bilang tentang Muhammad. Iya, boleh. Aku bohong bilang. Aku tadi bohong tentang Zakaria. Tentang Zakaria aku bohong bilang. Ya, sekarang aku bertanya tentang Islam. Sorry, Pak Polisi. Sudah, ya. Sekarang kulangi sekali lagi. Semua yang ditanyakan si Faruk, aku berbohong menjawabnya. Udah jelas ya? Udah ya? Udah dong. Udah semua dong. Nah, boleh aku bertanya tentang Islam? Berarti fix ya? Ya, silakan. Oke. Baik. Sebelumnya kawan-kawan, izin ya Pak Polisi ya. Kemarin Pak Polisi menangkap aku karena berdebat masalah agama.
Kalau Pak Polisi mau menangkap aku, tangkap juga si Faruk ini dong. Karena kami sekarang berdebat. Baik, Aku yang sekarang pernah tahu ya, pertanyaan- aku yang pernah nyari tahu. sebentar. Sekarang pertanyaanku. Jantungan memang aku ya kawan-kawannya. Coba kau baca di dalam Al-Hijr ayat 6. Oke, mantap. Yang pertama, ya jangan kau ketawa-ketawa, bro. Coba kau baca di dalam Al-Hijr ayat 6. Enggak, tunggu, Leku, tunggu dulu, Leku. Yang lebih keras lagi pertanyaannya ada, Leku. Ya, Yang coba kau keras. jawab dulu. Itu dulu pertanyaan pertama. Itu dulu pertanyaan. Yang keras sedikit. Ada yang Iya, lebih itu keras dulu lagi ada. pertanyaan pertama, silakan. Oke. Itu dulu pertanyaan pertama. Silakan. Silakan kau jawab. Ya, tunggu. Ayat 6 ya. Ya, Yang gila-gila itu ya. ya coba. Kalian bisa baca original teksnya atau kita bahas terjemahannya saja? Kau menjawab terjemahan juga silakan. Oke, berarti kita bahas terjemahannya. Ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad SAW, benar-benar orang gila. Silakan. Yang mengatakan Muhammad orang gila siapa? Orang kafir pada masa itu. Dan mereka berkata, Al-Quran itu perkataan orang kafir atau perkataan Allah? Allah menyampaikan bahwasanya umat setelah itu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun pernah tak lepas dari fitnah dikatakan gila. Yesus pun dikatakan gila. Ya, jangan ke Kristen, jangan cari remis. Jangan cari remis. Yang dikatakan benar-benar orang gila itu Muhammad. Jangan ke Alkitab. Kita sekarang membahas Al-Quran. Gini Baru, kau dengarkan Ya. aku. Sekarang kita membahas Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Kalau menurutku, karena kita lihat ajarannya. Apa ajaran Muhammad sehingga dia dikatakan orang gila? Karena dia menyuruh meminum kencing onta. Wajarlah dikatakan orang gila. Menyuruh meminum kencing onta. Nah, sekarang kau jawab. Tunggu, Sekarang jangan kayak jawab. gitu. Kau diskusi jangan kayak gitu. Inilah aku bilang fitnah itu tadi. Hanya kau jawab. Hanya kau jawab. Ini kok Ya, fitnah. kau jawab. Kenapa dia dikatakan orang gila? Kita harus berpegang kepada original, pada Al-Hijr ayat 6. Jangan lari kemana-mana. Ya sudah, di dalam Berarti kau menuding, kenapa kau Muhammad menuding, orang itu gila? benar, Gatot. Sekarang pertanyaanku, kenapa Muhammad dituduh orang gila? Silakan. Orang-orang pada masa itu, jelas ayatnya dikatakan ya. Ya dalam Ya. ayat 6 ya. Ayat 6-nya dikatakan. Ya dalam ayat 6 dikatakan. Dan mereka berkata. Ya, Ya, mereka berkata. Jelas? ya. Original teksnya. Ya. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi. Mereka berkata, orang-orang kafir pada masa itu menghina Nabi Muhammad SAW, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan perkataan gila. Seharusnya lain meminta di mana ayat Tuhanmu itu membela Nabi Muhammad SAW, dia tidak gila. Bukan itu yang kutanyakan. Itu harusnya. Kenapa Itu diskusi. Muhammad dituduh? Loh, kok kau yang memaksa Itu aku bertanya? diskusi. Kok kau yang menginginkan pertanyaanku? Kau tidak boleh menganjurkan aku bertanya. Pertanyaanku adalah, kenapa Muhammad dituduh orang gila? Jawab. Oke, karena orang-orang pada masa itu ya tidak menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dan memang nabi-nabi sebelum itu pun dikatakan gila. Ya, Jangankan nabi-nabi terdahulu, saya mu'alaf, keluarga saya pun mengatakan saya gila. ya. Tapi itu kan bukan Allah yang menyatakan dia gila, orang-orang pada masa itu menyatakan dia gila. Ya, apa alasannya, bro? Apa alasannya Muhammad dikatakan orang gila? Apakah Karena mereka menolak, kan jelas aku bilang tadi, karena mereka menolak ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang aku jawab. Dengarkan. Oke, Kalau karena menolak apa yang disampaikan seseorang, bagaimana mungkin dia kita katakan gila? Contoh nih, aku mengajarkan kepadamu tentang ilmu matematika. Kalau kau tidak mau terima, kenapa kau katakan aku gila? Tetapi karena Muhammad mengajarkan meminum kencing onta, ya wajar orang yang di menyuruh minum mana? kencing. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Buka datamu. Oke, Di mana tertulis? sebentar. Kita lihat sanad ya. Sanad original Oke. teksnya, buka original teksnya. Oke. Di mana? Baik. Di mana? Sebentar. Aku pakai data, bro. Coba Iya, kau baca gimana? di dalam sebentar. Kamu buka Sebentar. datanya. Kamu buka datanya. Kamu yang buka datanya. Oke. Kau yang buka datanya. Hadis riwayat Ahmad nomor 2545. Buka datanya, bro. Buka di layarmu datanya. Buka datanya di layarmu. Buka. Oke, siap. Kayak aku tadi. Buka. Siap. Slow, bro. Kencing onta itu diminum Islam, makanya dibilang Muhammad orang gila. Buka datanya. Nah, nih. Sudah? Nah, mana original teksnya? Ya, banyak kali pertanyaannya. Mana original teksnya? Coba Jangan pakai Latin. Mana original teksnya? Dari situ sebentar. kita bisa pahami. Ya, sebentar. Slow. Ayo, Slow ya. mana slow. original teksnya? Kau Bentar, aku buka dulu. Bapak, ya.
Kau ingat dulu beberapa tahun yang lalu kau pikir takut aku sama Gadrun? Kau pikir takut aku sama Gadrun? iya, Sebentar. ayo buka mana original teksnya. Sanadnya buka ya sanadnya ya. Buka sanadnya ya. Ayo. Sebentar. Tahu hadis-hadis kayak gitu sama. Orang memang ustadz dari Indonesia pun ada yang minum kencing onta. Sebentar bro, kalau kita masih sesuai dengan data ya. Atau tidak percaya ada hadisnya minum kencing onta. Nah ini nih. Nah kau baca. Mana sanadnya? Buka sanadnya dari siapa ke siapa? Perawinya, silakan. Kenapa Dari kau siapa? ketakutan? Siapa? Itu yang tertulis di dalam dalil di dalam hadismu. Begitu. Aku ajarin kau anak batak belajar hadis. Itu namanya kau ketakutan menanyakan kepada bukan ketakutan. Aku ajarin kau belajar hadis. Ketakutan Aku ajarin kau tentang hadis. Nggak tahu kau hadis kan? Ketakutan kau. Nggak tahu kau hadis kan? Kau ketakutan kau. Itu hadisnya bahwa orang Islam bisa. Sanadnya, aku mau mempelajari sanadnya bang. Aku mau pelajari sanadnya sampai nggak Sekarang aku bilang sama kau. Sekarang aku bilang sama kau. Kau akui nggak orang Islam bisa minum kencing onta? Buka datamu. Ya sudah aku tunjukkan tadi datanya. Mana? Belum. Itu fitnah. Kalau kau tak buka data, aku nyatakan kau fitnah. Ayo. Nah, fitnah dari mana? Kalau kau nggak bisa buka data, buka secara langsung datamu. Ayo, aku mau tengok sanadnya. Ayo. Aku mau belajar sanadnya. Buka sanadnya bang. Dari siapa diriwayatkan? Dari Sipulan bin Sipulan. Hadis riwayat Ahmad. Sanadnya bang. Sanadnya Allah. Sanadnya bang. Sanadnya kita belajar perawi. Sekarang begini, bertanya sama kau. Sekarang coba bertanya dulu sama kau. Apakah kau tidak mengakui kalau orang Islam bisa minum kencing onta? Silakan. Tak aku akui. Aku tidak mengakui. Karena aku belum dapat data yang benar ya. Aku tidak akui. Karena data yang kau kasih itu masih fitnah aku anggap. Kau tidak mampu membuka sanadnya. Kau tak mampu buka sanadnya. Jangan kau pikir hadis itu seperti kitab klien nggak bersanad. Oke, sekarang orang yang kau akui tidak? Kau akui tidak Ustadz di Indonesia itu pernah meminum kencing onta? Siapa orangnya ustadznya? Panggil kemari. Oke. Ustadznya panggil kemari. Komal 3 kita. Panggil kemari. Sabar. Kuputarkan aja videonya ya. Gak usah kita cerita kayak gitu bro. Kita kembali kepada data yang kau kasihkan. Kan aku bilang tadi ke sana kau kan. Kita memang itu datanya. Hadis riwayat Ahmad. Anak Bata tadi, kita fokus kepada aturan awal ya. Dengar dulu anak Bata, dengar dulu aturan awal kita kan aku bilang tadi samamu. Di saat kita menyampaikan sesuatu harus disertai dengan data supaya jangan fitnah. Ya itu datanya bro. Hadis sanadnya mana bro? Itu datanya. Kau berbicara tentang sebentar. Kau berbicara tentang mutawatir atau tidak? Itu tidak kok mutawatir pula lagi kau. Kita kan hanya membaca dengan baru. Aku nggak membahas tentang derajat hadis itu bang. Aku nggak membahas derajatnya. Mutawatir itu derajat. Aku membawakan data. Aku masih membahas sanad. Bingung kok kan? Sudah. Kau ngerti nggak arti sanad? Takutnya kau nggak ngerti arti sanad. Apa sanad? Aku bertanya sama kau, ngerti nggak kau arti sanad? Iya. Kau tahu nggak arti sanad? Kau dulu. Aku nggak tahu. Maksudnya gini, aku tidak tahu arti sanad. Anggap aku tidak tahu arti sanad. Silakan jelaskan arti sanad. Kalau salah kau, awas kau ya. Kau jangan gitu diskusi. Aku dari tadi diskusi sama kau. Aku hormati keimananmu, bro. Tidak punya istri itu apa? Rekam kawan-kawan ya. Ini gampang kali. Aku nangkap ini gampang kali. Rekam kawan-kawan. Rekam. Aku nangkap ini gampang kali. Kau mengancam. Aku pernah menangkap ini sekali. Itu kau sudah mengancam. Aku udah pernah ini sudah rekam. Ini kurang ajar ya diskusi dia ini. Rekam. Ini aja lah. Ini aja, kau pakai apa aja lah. Kalau kau mengancam-ngancam, mau jangan gitu, bro kita. Rekam kawan-kawan ya. Ini gampang kali. Aku nangkap ini gampang kali. Rekam kawan-kawan. Rekam. Aku nangkap ini gampang kali. Kau mengancam. Aku udah pernah menangkap ini sekali. Itu kau sudah mengancam. Aku udah pernah menangkap ini sudah rekam. Ini kurang ajar ya diskusi dia ini. Rekam. Ini aja lah. Ini aja, kau pakai apa aja lah. Kalau kau mengancam, mau jangan gitu, bro kita. Pakai rok aja kau besok. Kalau katanya kau berani membuka room berdiskusi, rekam kawan-kawan, kita tangkap. Udah kau pakai rok aja besok. Kawan-kawan itulah kualitasnya. Berdebat, rekam, lapor polisi. Padahal aku cuma membaca saja. Aku membaca saja loh. Rekam, lapor polisi, itulah kualitasnya. Itu loh kualitasnya. Aku membaca saja loh. Rekam, lapor polisi. Padahal berdebat loh. Dia mengatakan orang Kristen menyembah iblis. Nggak ada kita rekam, lapor polisi, nggak ada. Dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Nggak ada rekam, lapor polisi. Giliran tidak bisa jawab, kawan-kawan, rekam.
Inilah kualitasnya. Rekam. Tangkap. Aku sudah menangkapnya ini kemarin. Jawab dong dengan dalil, dengan data. Jangan main lapor-lapor polisi. Rekam. Kau berani buka room debat, harus berani dong ditanya. Silakan JDP. Halo. Silakan, Bang. Shalom, hormat. Salam. Silakan. Buat hambanya yang luar biasa. Shalom buat idolaku. Haleluya. Puji Tuhan. Salam Bang JDP. Iya. Ya itulah luar biasa juga debatnya tadi ya. Jadi saya sudah mendengar bagaimana jawaban-jawaban Navara dari awal semua. Ya memang terbukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya mulai dari perjanjian lama. Ya meskipun dia tadi sudah menghujat juga, mengatakan Tuhan kita iblis lah apa segala macam, tetapi saya lihat luar biasa, terus menjawab, memberikan jawaban yang luar biasa. Jadi ketika ditanyai, ya itulah ciri mereka. Jadi kita harus bangga juga lah ya melihat kekristenan ini dan melihat orang-orang yang seperti dia. Makin bangga kita jadi Kristen lah. Kenapa? Saya percaya dulu dia, kalau betul dia Kristen, pasti dulu dia itu nggak seperti itu lah. Pasti dulu dia itu ketika ada orang membahas Alkitab itu, ya Bapak, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Pasti dia kayak gini. Pasti dia mengampuni. Kalau sekarang lihatlah buat dia, lihat perbuatannya. Makanya benarlah kata Alkitab dalam 1 Timotius 4 ayat pertama, orang yang murtad meninggalkan Kristus mengikuti ajaran setan-setan dan roh-roh jahat. Jadi Alkitab tegas berkata, kalau orang tinggalkan Tuhan mengikuti ajaran setan dan roh jahat, lihat tadi, mukanya langsung merah ngamuk, kurekam, kau ke penjara. Dulu waktu Kristen dia, pasti tidak seperti itu dia. Tetapi tanpa dia sadari, dia tunjukkan buahnya, dia marah. Bukannya menjawab, tetapi justru dia mengamuk-ngamuk, kurekam, untuk apa? Karena apa? Karena itulah Matius 7 itu, nggak bisa itu kita buang. Alkitab berkata, dari buahnya lah kau mengenal. Nah, ku baca dulu, boleh ku baca sebentar? Boleh, silakan Bang JDP, silakan. Ya. Matius 7. Alkitab berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita mengetahui nabi palsu dan ajaran sesat. Bagaimana kita mengetahuinya? Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik pasti ditebang, dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini tidak bisa ini kita buang ini leko anak bata, nggak bisa. Jadi memang tiba-tiba kalau orang sudah tinggal langsung terjadi sendiri buahnya. Buahnya seperti sudah diokulasi dia dengan 1 Timotius 4 ayat 1, yaitu orang yang meninggalkan Kristus, dia akan mengikuti ajaran setan-setan dan roh-roh jahat. Jadi kita lihat tadi bagaimana dia tiba-tiba bukannya menjawab, tetapi bukannya menjawab, malah mengamuk-mengamuk dia lah. Jadi ya saya lihat lah bagaimana berbesar hati, bagaimana apa gitu ya. Jadi saya meminta kepada subscriber, sahabat-sahabat semua di sini penonton, tetap dukung anak Batak, tetap dukung, dan saya percaya saudara tidak akan pernah rugi mendukung seorang penginjil. Beliau ini sudah bayar harga loh. Orang yang bayar harga itu orang yang sudah martir secara daging ini ya, pernah masuk sel, itu tidak semua orang. Alkitab berkata, orang yang masuk penjara karena memberitakan kabar baik adalah orang-orang istimewa, seperti Rasul Paulus, seperti Petrus. Semangat terus Leku, hormat. Shalom. Shalom Bang JDP. Kawan-kawan, mendengar perkataan Bang JDP itu, naiklah kupingku 5 cm, tapi kuturunkan lagi lah kupingku.
Sok-sok menantang debat, anak Batak berdebat dengan anak Batak. Kok lapor polisi, lapor rekam, lapor. Tak malu kawan-kawannya.